kami kepadamu. Mari bawa seruan saudara hari ini kepada Tuhan. Berdoa, bersujud, menyembah dan menikmati kehadirannya, hadiratmu, hadirat kudusmu, penuhi setiap kami baik-Mu Tuhan. Ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Kami percaya kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Sebab tidak ada tempat yang terbaik dalam hidup kami selain di dalam hadirat-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada sukacita. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Di dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Hadirat-Mu Tuhan. Kami sembah Kau dengan segenap hati kami. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Jemaat Tuhan saja sembah Dia, katakan hadirat-Mu memenuhi. Teriak kesakitan gara-gara Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur. hadirat kudus-Mu, hadirat Penuhi bait-Mu, hadirat jiwa kami tersungkur dan ku tersungkur menyembah-Mu. menyembah-Mu. Kemuliaan-Mu atas setiap kami Tuhan. Hanya kemuliaan Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Amin. Hadirat-Mu memenuhi hidupku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Dan kami tersungkur menyembah-Mu Tuhan, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi nyatakan bersama-sama. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu penuhi hati kami. Mari kita bersembah Tuhan bersama-sama. Mari kita memenuhi tempat ini dengan pujian ucapan syukur yang terbaik buat Yesus Tuhan.
baik bagiku. Dalam hadirat-Mu aku disegarkan. Dalam hadirat-Mu Tuhan aku dikuatkan. Dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Untuk itulah Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami hari ini, mungkin hari ini setiap kami sedang menghadapi satu kemustahilan, tapi satu hal yang kami percaya, bahwa dalam hadirat-Mu sesuatu yang luar biasa dan dahsyat terjadi saat kami menyembah Tuhan. Sesuatu yang dahsyat dan luar biasa terjadi saat kami mengangkat tangan kami, membawa hati kami, hidup kami, memperkatakan segala kebaikan Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Yang mengalami kebaikan Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorak kemuliaan buat Yesus Tuhan. Apapun yang terjadi, mari memuji Tuhan bersama-sama dengan saya. Katakan, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. Forever we will sing your praise, oh Lord, oh Lord. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. His name is Jesus, name above all names. Oh, praise the Lord, haleluya. Siap untuk petualangan tanpa batas?
Praise the Lord, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, nanti Ibu Andre akan berdoa untuk firman Tuhan setelah lagu ini ya. Pagi Pak John. Pagi Ibu Pang Pang Lai. Kami tahu pertolongan-Mu tidak pernah meninggalkan setiap kami. Untuk apapun musim hidup kami Tuhan, kami tidak pernah sendiri. Karena satu hal yang kami percaya dan selalu kami akan nyatakan. Firman-Mu teguhkan langkahku, ku yakin hidupku dalam tangan-Mu, rahmat-Mu melimpah bagiku, kasih-Mu sempurna dalam hidupku. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya ada bagiku. Seumur hidup kami pertolongan-Mu tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Mari di dalam penyertaan Tuhan nyatakan bersama-sama. Firman-Mu teguhkanku, teguhkan langkahku, ku yakin hidupku dalam tangan-Mu dan rahmat-Mu Tuhan. Oh, selalu melimpah bagi setiap kami. Untuk selama-lamanya kasih-Mu sempurna dalam hidup. Nyatakan bersama-sama, aku ditolong Tuhan. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya. Aku ditolong Tuhan, aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Amin. Tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya ada bagiku. Ini pengakuan iman setiap kami di dalam-Mu Tuhan. Oleh bilur Yesus ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada kemenangan, ada kemenangan. Oleh bilur Yesus, oleh bilur Yesus, oh, ada kesembuhan dalam nama Yesus, ada kemenangan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya ada. Mari terima pertolongan Tuhan dan katakan, aku ditolong Tuhan. Aku Promo spesial gajian di bulan ini saya mau obral pompa. Tiada mustahil
Bagi yang percaya, mujizatnya ada bagiku. Aku dipulihkan. Ada mustahil, Tiada yang mustahil. bagi Semuanya yang mungkin. percaya. Mujizatnya ada bagiku. Aku ditolong Tuhan. Aku dipulihkannya. Tiada mustahil bagi yang percaya. Mujizatnya aku ditolong Tuhan. Aku ditolong Tuhan. Aku dipulihkannya. Tiada mustahil bagi yang percaya. Mujizatnya tiada yang mustahil. Tiada mustahil bagi yang percaya. Mujizatnya ada bagi. Tiada yang mustahil. Tiada mustahil bagi yang percaya. Mujizatnya ada bagiku. Berikan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Segalanya mungkin bagimu Tuhan. Kialarabaya datang kalarabaya nalamasyanalamo. Kialarabaya datang kalarabaya. Amin, amin. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita ya untuk kita akan mendengar firman Tuhan pagi ini. Haleluya, dan silakan yang berdoa Ibu Andri Marantika dari Kota Kediri, dipersilakan. Terima kasih Pak John. Yes. Shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, shalom. Mari kita satu dan kembali lagi kami datang kepadamu Bapa, Ya, Yesus. mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua pada pagi hari ini. Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami Tuhan. Dari malam hingga pagi hari ini dan sepanjang hari Tuhan. Ya, Yesus. Bapa, Engkau layakkan kami untuk datang memuji dan menyembah Engkau Bapa. Karena Engkau Bapa yang baik dan yang kami agungkan dan yang kami sembah Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan menerima makanan surgawi-Mu Bapa yang akan diberikan oleh Pastor John Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Firman kami percaya firman-Mu yang selalu akan menuntun kami Tuhan. Tuhan, berkatilah urapi Pak John dengan kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan. Ya, Yesus. Firman-Mu yang disampaikan oleh Pak John akan selalu menuntun kami Tuhan. Berkati Pak John dalam kesehatannya Tuhan. Ya, Engkau mau Yesus. pakai Pak John Tuhan untuk mencari jiwa-jiwa Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami berserah kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Andre untuk doa yang sangat indah dari Kota Kediri. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Bu Andre ya. Amin. Terima kasih Haleluya. Pak John. Oke, selamat bergabung teman-teman semua yang sudah hadir pagi ini. Ibu Wace bersama Pak Kim Sun ya. Juga Pak Frans Angki. Wow, luar biasa. Demikian juga
Ibu Fang Fang Lai ya, orang tua kita, Bu Rosalin Pak Budi dari Jerman. Ya, selamat pagi Pak John. Ya, selamat malam waktu Jerman. Amin. Nanti setelah firman Tuhan, orang tua kita ya, Pak Bruri akan berdoa setelah firman Tuhan. Amin ya. Oke, puji Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa pagi ini dan malam waktu Jerman di sana ya. Oke, dan orang tua kita terkasih, Bapak Ibu Bruri, Ibu Rosalin akan memperdengarkan ayat firman buat kita semua pada pagi hari. Amin. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, ada yang masih ingat kita pagi ini sudah tiba di serial yang keberapa? 523. Ya. Benar sekali, 523 ya. Ini dia, saudaraku. Dan hari ini Bapak Ibu, oleh anugerah Tuhan, Tuhan bawa kita berjalan bersama dengan Tuhan ya. Kita sudah tiba di serial yang ke-523, perjalanan kita dengan Tuhan setiap hari semakin indah, semakin menyenangkan, semakin menggairahkan ya. Semakin membuat kita mengerti, memahami karena banyak yang kita dengar, banyak yang kita pelajari, banyak yang kita lihat ya. Sepanjang tahun ini kita bicara tentang kemuliaan Allah, dan kemuliaan Allah itu di dalam apa saja kita sudah bahas itu ya. Dan malam ini kita pagi ini waktu Indonesia kita bahas kemuliaan Allah dalam pelayanan kasih ya. Saya ulangi sekali lagi, kemuliaan Allah dalam pelayanan kasih. Amin, saudaraku ya. Oke, mari kita tanya sama-sama, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam pelayanan kasih? Ada. Sudah pasti ada ya, karena pelayanan kasih itu adalah wujud daripada pergerakan Allah sendiri ya. Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya kepada umat manusia sebagai bukti. Dia buktikan itu, dia mati di atas kayu salib ya. Yesus mati di atas kayu salib. Ayat yang terkenal soal yang kita dengar, yang kita selalu renungkan, yaitu Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah ya, kasih itu dibuktikan sehingga diberikannya anak yang tunggal. Kata diberikan itu kata bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya ya. Anugerah yang terbesar itulah Yesus mati di kayu salib untuk dosamu dan dosaku ya. Kita orang-orang berdosa yang keji, yang najis, yang bobrok, yang dalam keadaan gak karu-karuan ini, Tuhan telah datang ke dalam dunia, dia mati untuk menebus dosamu dan dosaku, supaya kita yang berdosa diampuni, kita yang tersesat dibawa ke jalan yang benar, kita yang harus binasa beroleh hidup yang kekal dalam kerajaan sorga. Amin ya. Nah, karena itu untuk membalas kasih Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita, hari ini kita akan belajar tentang kemuliaan Allah dalam pelayanan kasih ya. Kasih itu adalah sifat daripada Tuhan kita sendiri. Amin ya. Haleluya. Alkitab berkata tanpa kasih semuanya itu hampa ya Bapak Ibu. Dan Paulus berkata dalam 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang lebih besar dari semuanya adalah kasih. Amin ya. Jadi kasih itu membawa kita sampai kepada kekekalan. Iman kita hanya butuh ketika kita ada di bumi. Pengharapan kita butuh karena kita masih ada di bumi. Tapi nanti ketika kita di sorga, kita nggak butuh iman lagi, kita nggak butuh pengharapan lagi, kita hanya butuh kasih. Kasih untuk terus kita menyembah Tuhan ya. Kita sembah Yesus setiap waktu dari hari ke hari suatu. Makanya selama kita di bumi ini kita banyak berlatih ya, berlatih untuk menyembah Tuhan. Nah, orang-orang yang menyembah Tuhan, saya percaya itulah orang-orang yang punya kasih-Nya kepada Tuhan. Orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, itulah orang-orang yang punya kasih-Nya kepada Tuhan ya. Kalau orang lagi jatuh cinta saudaraku kepada seseorang, dia selalu kepingin ketemu dengan orang yang dia cintai ya. Itulah sebabnya kita begitu cinta kepada Tuhan, kita mau ketemu dengan Tuhan ya saudaraku, setiap hari, baik pagi, baik siang, baik malam, gak ada yang bisa menghalangi kasih kita kepada Tuhan. Benar-benar ada satu passion yang kuat, satu hasrat yang kuat ya, satu keinginan yang kuat untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah, itulah orang-orang yang punya cintanya, kasihnya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Dan ini dapat kita pelajari di dalam
Injil Matius pasal 20 ayat 28. Dan mari kita dengarkan apa yang disampaikan dalam ayat ini. Silakan Bu Rosalin. Ya, shalom semuanya, selamat pagi. Amin. Selamat Nats pagi. baca Alkitab. Ya, selamat pagi. Diambil dari Matius 20 ayat yang ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Amin. Ini ayat yang luar biasa ya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk apa? Dilayani, melainkan untuk melayani. Nah, siapa anak manusia ini? Anak manusia ini adalah Yesus ya. Yesus disebut anak manusia. Sebagai manusia dia menderita, dia rasa sakit, ya saudaraku, dia rasa susah, rasa sedih, saudaraku. Dia rasa lapar, rasa haus, ya. Tapi dia juga disebut anak Allah. Bukan berarti Allah itu beranak ya dan memperanakan, tidak. Itu adalah sebutan, itulah sebuah gelar. Nah, kalau sebutan anak manusia, berarti anak manusia itu datang untuk melayani ya, bukan dilayani. Nah, untuk melayani ini memang butuh pengorbanan ya. Korban itu sakit. Siapa bilang korban gak sakit ya? Korban itu sakit Bapak Ibu. Seperti kalau itu lembu atau hewan yang lain ya, misalnya domba itu mau disembelih sebagai korban itu sakit. Sakit kenapa? Karena waktu itu pisau atau benda tajam mengiris lehernya, itu menyayat lehernya itu kan karena ada darah yang keluar. Sehingga dia teriak kesakitan. Karena di dalam darah itu ada nyawa. Ya. Nah, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk apa? Melayani. Ya, melayani butuh pengorbanan, saudaraku. Ya, korban apa? Korban waktu iya, korban tenaga iya, korban pikiran iya, korban apa lagi, saudaraku? Korban semuanya, ya, termasuk korban keuangan, materi, ya, termasuk juga korban perasaan. Itu dia, Bapak Ibu. Tapi saya percaya tidak ada korban yang kita lakukan itu sia-sia di hadapan Tuhan ya, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang ya. Pertanyaannya kenapa Yesus lakukan ini? Karena memang benar-benar Dia mengasihi kita semua. Nah, inilah sebabnya kalau kita mau mengerti rahasia ini, kemuliaan Allah dalam pelayanan kasih, mari Bapak Ibu, jangan takut untuk saudaraku memberikan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Pengorbanan, korbankan waktu, korbankan kesenangan. Yang harusnya kita masih enak-enak tidur di Indonesia, kita udah bangun pagi-pagi. Orang tua kita di Jerman yang waktunya mereka harus tidur karena sudah malam, tapi mereka masih mau ya untuk beribadah. Ini satu pengorbanan Bapak Ibu. Ya, tidak ada pengorbanan yang sia-sia di hadapan Tuhan. Nah, semua yang kita buat ini merupakan investasi ya, sebuah tabungan kita di kemudian hari ya, sebuah tabungan kita di dalam kekekalan. Karena suatu hari ketika kita dibawa kepada kekekalan, kita pun akan menikmati apa yang sudah kita perbuat untuk Tuhan semasa kita hidup di bumi ini ya. Karena itu tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Tuhan perhitungkan semua pengorbanan kita. Katakan amin ya. Haleluya. Oke. Nah, mari kita akan lihat saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam pelayanan kasih. Bilang pelayanan kasih ya. Nah, pelayanan kasih itu apa? Dia memberikan nyawanya. Nyawa itu sesuatu yang berarti, sesuatu yang mahal, saudaraku ya. Sesuatu mulia, saudaraku ya. Memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Haleluya, apa yang kau sayangi, saudaraku, dan engkau ternyata memberikan, kau korbankan itu bagi Tuhan. Nah, itu benar-benar, saudaraku, nyawa di situ ya. Seperti Abraham, saudaraku, dia bergumul untuk mendapatkan Ishak. Dia menanti 25 tahun. Setelah itu Ishak diberikan. Waktu Abraham sudah menikmati Ishak diberikan, lagi senang-senangnya, Tuhan minta lagi. Abraham, pergi kepada salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu dan persembahkanlah anakmu yang tunggal itu. Waduh, Abraham kalau pikir ini, wah, ini Tuhan ini kejam, ini nggak adil. Tidak, Abraham tidak pikir, tidak melakukan itu, dan tidak suatu protes ya. Abraham tidak keberatan. Dia taat saja saudaraku ya. Dia ajak Ishak, ayo kita pergi ya ke gunung, kita akan sembahyang di sana. Dengan dikawal oleh beberapa pegawainya,
Dan pada saat itu Abraham bilang kepada pegawainya, kalian tunggu ke sini. Kami itu berarti jamak ya. Artinya saya dengan anakku Ishak mau beribadah kepada Tuhan. Setelah itu beribadah, kami akan kembali. Abraham nggak bilang setelah itu aku akan kembali. Karena kalau Abraham bilang aku akan kembali, berarti Ishak ini akan korban. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Dan pada waktu Ishak sudah diikat, mau dipersembahkan di atas mezbah, Ishak sempat tanya, Papa, di sini kan sudah ada kayu, sudah ada api. Mana korbannya? Apa Abraham bilang? Abraham bilang Allah yang menyediakan. Wow, luar biasa ya. Ini satu perkataan iman yang luar biasa. Saya yakin di dalam hati Abraham itu sedang menjerit kepada Tuhan. Tapi demi untuk menyenangkan hati Tuhan, Abraham rela untuk melepaskan Ishak. Tapi Abraham tahu sekalipun Ishak akan dikorbankan, Ishak mati, Allah sanggup membangkitkan Ishak kembali. Ternyata ketika Abraham persembahkan Ishak, Ishak sudah diikat. Saat Abraham ambil pisau, hendak menghunusnya, menancapkan di dadanya Ishak. Tiba-tiba malaikat Tuhan berseru di atas langit, Abraham, jangan lakukan itu. Aku sudah melihat ketaatanmu, kesungguhanmu. Wow. Dan ketika Abraham menoleh ke belakang, ternyata sudah ada domba yang dipersembahkan ya. Kalau dari versi orang Yahudi, mereka bilang yang dipersembahkan Ishak itu Abraham itu adalah Ishak. Nah, dari pihak orang Arab bilang yang dipersembahkan Abraham itu Ismail. Ngapain kita harus repot-repot ya? Ternyata Ishak nggak jadi korban, Ismail juga nggak jadi korban kan? Yang korban siapa? Yang korban itu domba. Domba itu adalah gambaran Tuhan Yesus ya. Jadi kita nggak usah terlalu berdebat, terlalu pusing ya. Itu kebenaran terbukti. Dan itu menunjukkan bahwa Yesus akan mati di atas kayu salib. Saudara, bisa dibayangkan kalau sekiranya Yesus tidak pernah mati di atas kayu salib sebagai satu korban yang mulia. Bagaimana nasib kita semua dan nasib anak cucu keturunan umat manusia ini. Semua pasti berakhir dalam neraka ya. Nah, saya percaya itulah sebabnya kita membalas cintanya Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan ini benar-benar pelayanan kasih ya. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Nah, ini dapat kita pelajari di dalam 2 Korintus 8 ayat 19 sampai dengan 21. Haleluya. Dari ayat-ayat ini Bapak Ibu akan sangat menggembirakan hati kita, akan membuat hati kita tenang, hati kita damai, hati kita bahagia, ya, hati kita berglori. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat ini kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya. Orang percaya yang mengerti, bilang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam pelayanan kasih, ya. Karena banyak sekali saudaraku orang di luar sana, betul dia Kristen, betul dia di gereja, betul dia melayani, tapi banyak dari mereka, masih banyak dari mereka yang tidak mengerti kemuliaan Allah dalam pelayanan kasih, ya. Itulah sebabnya di sini kita semua diajarkan untuk bisa mengerti kemuliaan Allah dalam pelayanan kasih, ya. Oke, mari kita lihat siapakah dia, orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam pelayanan kasih. Kita lihat yang pertama, siapakah dia? Dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini yang pertama. Ya, pertama dia mengerti dulu, bilang mengerti. Amin ya, mengerti tentang apa, saudaraku? Dia mengerti tentang anugerah ya. Anugerah menemani dalam pelayanan kasih yang ditunjukkan kepadanya. Jadi ini tentang seorang yang bernama Titus ya. Titus ini seorang utusan Tuhan. Kemarin kita sudah bicarakan itu ya. Bagaimana Titus ditunjuk untuk melayani Bapak Ibu sekalian ya di jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia, betul jemaat Makedonia sangat miskin. Ya, mereka sangat miskin secara finance, keuangan, ekonomi mereka sangat miskin. Tetapi dalam hal kemurahan hatinya mereka itu sangat kaya ya, kaya dalam hal memberi Bapak Ibu. Luar biasa ya. Mari kita akan lihat ini ayatnya 2 Korintus 8 ayat 19. Iya, 2 Korintus 8 ayat 19. Dan bukan itu saja. Ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini. Yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Amin. Amin ya. Jadi ini mengerti tentang anugerah ya. Anugerah itu sebuah pemberian ya. Sebuah hadiah yang Tuhan berikan, sebuah kesempatan Bapak Ibu.
sebuah kemampuan yang Tuhan kasih buat kita semua ya untuk melayani dalam pelayanan kasih ini ya. Mengerti tentang anugerah menemani dalam pelayanan kasih. Jadi ini Paulus dan teman-teman mereka ditemani oleh seorang yang bernama Titus ini ya. Nah, saya pun juga di dalam melayani ya ditemani oleh istri Bu Sinta dan tim ya dalam pelayanan. Ini nanti ada beberapa yang minta untuk pelayanan lagi Bapak Ibu sekalian ya. Dan nanti jam 10 ada salah satu pasangan lagi yang akan datang menemui kami di Kediri dan ini memang mereka ingin untuk menikah ya di dalam gereja CLCC. Dan saya percaya bahwa ini semua anugerah Tuhan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita perlu mengerti tentang anugerah Tuhan ini ya, menemani dalam pelayanan ya. Jadi ketika saya membaptis orang, nah maka ada yang menemani ya dalam pelayanan ini. Saudara juga nanti doakan bulan depan ada satu pasangan lagi dari Surabaya akan menikah dan mereka akan datang ke Kediri menemui kami untuk minta dibaptis ya. Kita doakan supaya semua bisa berjalan dengan baik ya. Dan nanti bulan November juga ada beberapa pasangan yang juga akan menikah ya di gereja CLCC. Jadi kita doakan supaya Tuhan menolong semua bisa berjalan dengan lancar ya. Oke. Jadi ketika saya membaptis, saya melayani perjamuan kudus, ada yang membantu. Nah, itu satu anugerah yang luar biasa ya. Seperti kita ibadah Zoom ini ya, Bapak Ibu ada yang bisa membantu untuk menaikkan doa profetik, ada yang menyampaikan pengumuman. Ini benar-benar kita mengerti tentang anugerah Tuhan ya. Oke, itulah pelayanan kasih Bapak Ibu, pengorbanan ya. Oke. Kita akan lihat saudaraku yang kedua, Bapak Ibu sekalian ya. Yang kedua, setelah dia mengerti, baru yang kedua, dia menghindarkan dirinya dari orang ya. Orang yang mana saudaraku? Orang yang mencela dan mau mencari kesalahan ya. Dari doa ya. Kita lihat ini doa apa ini Ceko. Kita lihat dulu. Ya ini mencela, orang yang mencela ini ya sebetulnya. Oke, kita akan lihat 2 Korintus 8 ayat yang ke-20. Ya, 2 Korintus 8 ayat yang ke-20. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini. Amin. Ya, jadi ini dia, saudara. Jadi menghindarkan dirinya dari orang yang mencela. Orang yang mencela itu memang ada, ya, ada di sekitar kita. Tetapi, nah kalau kita mengerti tentang pelayanan kasih, Bapak Ibu kita perlu menghindarkan, ya, saudaraku, menghindarkan diri dari hal-hal tersebut. Supaya apa? Supaya tidak terjadi berbagai macam perdebatan yang begitu akhirnya mendalam, ya, dan akhirnya memecahkan hubungan satu dengan yang lain, ya. Ini yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga. Yang ketiga kita lihat ya, setelah dia menghindarkan diri, kemudian dia memikirkan, ya, dia memikirkan yang baik dalam hal yang baik, bukan hanya di hadapan Allah ya. Oke, kita akan lihat ya. 2 Korintus 8 ayat yang ke-21. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya naik Pak John. Ya, oke. Bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Amin. Bukan hanya di hadapan Allah, tapi di hadapan manusia ya. Ini ya, ya. Oke. Ini ada kesalahan tulis ya. So. Oke. Nah, itu dia Bapak Ibu. Dari tiga hal ini, Bapak Ibu sekalian, kita sudah belajar ya tentang pelayanan kasih. Yang ketiga ini kan memikirkan hal yang baik ya. Nah, hal yang baik itu memang perlu dipikirkan sesuatu ya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan ya. Untuk bagaimana supaya pelayanan kita bisa berkembang, bagaimana kita bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Nah, kita perlu memikirkan yang baik itu sesuatu ya. Bukan untuk menyenangkan hati Allah saja, tapi juga di hadapan manusia ya. Oke, sekarang kita lihat kalau gitu apa hasilnya. Hasil yang pertama bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia dapat apa saudaraku? Dapat membuktikan pelayanan kasih dengan kerelaannya. Nah, ada kata kerelaan ya. Jadi memang saudara kita melayani itu memang itu butuh kerelaan.
Tanpa kerelaan nggak akan bisa, ya. Seperti Tuhan juga rela mati di kayu salib demi kita. Nah, kita pun juga dalam pelayanan kasih, kita pun rela apa? Memberikan waktu kita, hidup kita, tenaga kita, ya, termasuk uang kita persembahkan, kita rela. Ini penting, Bapak Ibu. Itu namanya pelayanan kasih. Kita lihat ya, dari 2 Korintus 8 ayat 19. 2 Korintus 8 ayat 19, dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini, yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Amin. Amin. Dan sebagai bukti apa, saudaraku? Bukti kerelaan. Nah, saudara, ini ya bukti kerelaan kami ya sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Jadi kita lihat Bapak Ibu, untuk melayani ini memang benar-benar pengorbanan ya. Tapi kalau memang untuk pekerjaan, nah itu memang harus ada cuannya. Ya, kalau pekerjaan, bisnis itu kan memang ada hitung-hitungannya ya. Jadi ada cuannya, jadi beli sekian, jual sekian, itu pasti ada cuannya. Tapi kalau kita melayani, itu kita benar-benar berkorban ya, korban waktu, pikiran, tenaga, perasaan, termasuk juga korban materi. Tapi saya percaya justru dengan kita berkorban inilah, saudaraku, kita sedang menyenangkan Tuhan yang melihat apa yang kita lakukan dan sanggup melimpahkan kasih karunia-Nya ya, sanggup memberkati kita sekalian. Alkitab berkata, orang yang menabur akan menuai ya, menuai kembali berapa kali lipat? 30 kali lipat. Berapa kali lipat? 60 kali lipat. Berapa kali lipat? 100 kali lipat ya. Jadi Bapak Ibu, saya percaya pengorbanan yang kita lakukan ini benar-benar kita yang menikmati hasilnya, bukan orang lain ya. Oke, seperti petani menanam jagung, dia akan menikmati hasil panen jagung itu ya. Demikian dia menanam mangga, dia menikmati hasil panen mangga itu ya. Di gereja kami di Kediri ini kan kami banyak nanam itu pohon mangga ya. Sehingga pada musim mangga, saudaraku, kami yang menikmati buah mangga itu ya. Dan kelebihan itu kami jual ya kepada orang yang sudah beli, mereka borong, saudaraku ya, untuk mereka jual lagi. Bapak Ibu, puji Tuhan ya, dapat cuan dari situ ya. Dan saya hampir tiap hari saya makan mangga, Bapak Ibu ya. Pagi-pagi tadi sebelum ibadah, nah saya dapat buah mangga itu, saya kupas dulu, saya makan dulu, saudaraku ya. Jadi itu Bapak Ibu, kalau kita menabur pada waktu musim panen tiba, kita yang menuai Bapak Ibu, ya bukan orang lain ya, itu luar biasa. Jadi jangan takut Bapak Ibu ya, dalam pelayanan kasih jangan takut berkorban bagi Tuhan. Engkau tidak akan jatuh miskin ya, justru engkau akan diberkati Tuhan luar biasa. Kita lihat yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman, dia mendapatkan apa, saudaraku? Dia mendapatkan hasilnya yang sebesar ini dalam pelayanan. Ya, kita lihat ya dari 2 Korintus 8 ayat 20. Ya. 2 Korintus 8 ayat 20, sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan, dan yang hasilnya sebesar ini. Amin. Amin. Dan yang hasilnya sebesar ini. Hasil yang sebesar ini dinikmati kapan? Pada waktu orang mulai mengerti tentang pelayanan kasih itu ya, pengorbanan, dia akan menikmati hasilnya ya. Saya yakin ketika kita dulu sekolah nah sekolah kan kita korban, pagi-pagi kita harus sudah bangun siap-siap untuk pergi ke sekolah. Kita belajar di sana Bapak Ibu selama beberapa tahun. Nah, setelah itu waktu lulus kan kita menikmati hasilnya ya. Demikian juga dengan anak cucu kita kan begitu, mereka pergi sekolah demi apa? Masa depan mereka. Nah, kita pun begitu Bapak Ibu ya. Kita melayani Tuhan, jeripaya kita tidak akan sia-sia ya. Jadi semua kita ini sekolah ya di universitasnya Tuhan. Jadi kita ini adalah murid Tuhan ya. Amin. Oke, kita lihat yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia sudah memikirkan ya. Memikirkan apa, saudaraku? Memikirkan yang baik. Bukan hanya di hadapan Allah, tapi juga di hadapan manusia. Ya, kita lihat ini 2 Korintus 8 ayat 21. 2 Korintus 8 ayat 21, karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Amin. Amin ya. Puji Tuhan. Jadi Allah disenangkan, manusia juga disenangkan ya. Sehingga
kemuliaan Allah itu makin dinyatakan dalam hidup kita sekalian. Tuhan memberkati kita semua di pagi ini dan tetap semangat. Orang tua kita, Pak Bruri, akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi ini. Ya. Salam semuanya. Ya, shalom. Praise God. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Bapa yang baik, penuh kasih dan kemurahan hati Ya, kami Yesus. mengucapkan syukur untuk perlindungan-Mu di sepanjang hari. Kini tibalah saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua dan kami, begitupun terhadap mereka yang hadir Ya, Yesus. pada pagi ini untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus, Bapa Surgawi, kami buka kebaktian ini di dalam Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh orang tua kita ya. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bro Salin. Ya, amin. Terima Amin. kasih Pak Terima John. kasih, Pak Dan John. untuk doa yang sangat indah ya. Ya, kembali kepada host kita pagi ini Ibu Atanasia dari kota Sidoarjo. Terima kasih Opa Bruri atas doa sesudah firman-Nya. Sehat terus Opa, selamat malam Opa di Jerman. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor John sudah memberikan firman, memberkati kami dengan firman yang luar biasa. Dan juga terima kasih buat Ibu Andri Marantika yang sudah membawakan doa sebelum firman. Terima kasih. Dan selanjutnya kita akan menaikkan doa berpetik yang akan dibawakan oleh Bapak Lukas Krisnanto. Dan terima kasih buat Oma Rosalin yang sudah memperdengarkan firman Tuhan. Terima kasih Oma. Saya silakan Bapak Lukas untuk menaikkan doa berpetik. Iya, terima kasih Ibu Esti Puji Astuti yang sudah memberikan kesempatan kepada saya pada pagi hari ini. Shalom. Selamat pagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan selamat malam buat Oma Rosalin sapa Opa Bruri yang ada di Jerman. Pagi Pak Lukas. Ya, mari kita sama-sama kita berdoa prophetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC dan kita receive-kan bersama-sama. Ya, Lukas. Iya, siap Pak Frans. Doa prophetik bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive.
perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. Tiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa dua bagi gereja Sesisi Everlasting. Ya, Yesus. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pelayanan doa profetik yang telah dinaikkan Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Amin. Terima kasih Pastor John Sarbunan MA. Dan saya kembalikan kepada hostnya yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa yang ada jaunan di sana. Ibu Anastasia Puji Astuti. Saya Atanasia, Pak. Ya. Atanasia. Iya, Atanasia. Iya, temannya Atta Halilintar. Makasih Pak Lukas. Dengan semangatnya sampai namanya lupa terus. Perasaan. Maaf Pastor, maaf. Memang Pak Lukas, kalau ada Pak Lukas sepi. Ya terima kasih ya Pak Lukas. Pasti diairisikan sama Tuhan. Amin. Ya, selanjutnya pengumuman akan dibawakan oleh Ibu Yeti Sulistyorin yang selalu dipakai Tuhan, yang luar biasa. Ya, kami persilakan. Terima kasih Ibu Atanasia yang sudah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan pengumuman. Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih. Shalom. Shalom. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahan kita ini dapat ditransfer di rekening di nomor rekening BCA 0331 268 401 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan
di ibadat CLCC pada hari Sabtu 14 September 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, Blok MC nomor 68, Pondok Chandra Indah, Warung Sidoarjo, Surabaya Selatan. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Selanjutnya spesial happy birthday bulan September 2024. Tanggal 9 bulan 9 2024. Anak Eleanor 5 tahun, Surabaya, putrinya Bapak Mikael Goswandi dan Ibu Vita, cucunya Ibu Nini Herawati Goswandi. Tanggal 9 bulan 9 2024, Ibu Andri Marantika, SST, Kediri. Tanggal 22 bulan 9 2024. Love Line 3 tahun, cucunya Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. 23 bulan 9 2024, Ibu Sandra Tikualu, Ember Jerman, putrinya Bapak Ibu Bruri Tikualu. 23 bulan September 2024, Ibu Joyce Putirai, 65 tahun, dari Sidoarjo. 24 bulan September 2024, Ibu Vita Mikael Goswandi, menantunya Ibu Nini Herawati dari Surabaya. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Tuhan berkati Bu Yeti. Terima kasih Pak John. Amin. Terima kasih Bu Yeti sudah menyampaikan pengumuman untuk gereja CLCC. Terima kasih semua sudah hadir pada ini, Pak Samuel, Oma biasa yang selalu menyemangati kita. Kita iri, Oma aktif sekali, sehat banget. Pingin kayak Oma. Terima kasih Oma. Ya, buat Ibu Bang Fanglai, terima kasih udah hadir. Sama-sama Ibu Aditya, Natasha. Sampai jumpa ya Oma ya tahun depan. Ya. Ya. Terima kasih buat Ibu Andri Marantika. Semangat terus dalam pelayanannya, meskipun kerja tidak pernah absen. Tuhan Yesus memberkati kesehatannya Ibu Andri Marantika. Ya, buat Nenek Yeti, semangat. Terima kasih. Yeti. Bapak Lukas Krisnanto. Saya ini. Hati-hati jangan salah namanya, Bu. Ya, lebih hafal. Ya, terima kasih atas semuanya. Pak Sagi, Pak Pastor John yang luar biasa. Ya, terima kasih Bapak. Amin. Nasihat firman-Nya yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Tuhan beri umur panjang, kesehatan yang melimpah buat Bapak. Ibu Hawaje. Nah. James
Ya, Gereja Sisi, Your Miracle, Melawati, Cindy, terima kasih selalu hadir di ibadah pagi hari ini, tidak pernah absen. Tuhan Yesus memberkati. Buat Ibu Sinta, Ibu yang luar biasa yang dipakai Tuhan, yang selalu mendampingi Bapak, yang tidak ada lelahnya, tidak ada capeknya. Tuhan berkati, umur panjang, berkat selalu melimpah. Sama Yohan, hari ini semuanya diberkati. Terima kasih dan saya kembalikan pada Bapak Pastor John untuk pada pagi hari ini. Waktu dan kesempatan kami berikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Atanasia yang sudah memimpin ibadah kita pagi ini sebagai host dan teman-teman semua yang sudah melayani ya. Baik yang menaikkan doa profetik, yang menyampaikan pengumuman, Tuhan memberkati semua yang sudah hadir juga ya di pagi ini. Dan Ibu Fang Fang Lai akan berdoa dulu untuk ibadah kita yang nanti siang, ibadah doa mujizat, ibadah malam dan besok pagi ya. Ya silakan Bu Fang Fang Lai. Bapak, kami datang lagi di bawah kaki-Mu untuk sudah kami mendengarkan sabda-Mu. Sabda-Mu adalah menjadi pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi kita semua datang bersujud menyembah Engkau. Firman-Mu itu menjadi suatu kekuatan, suatu makanan yang sehat yang Kau berikan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur dan banyak terima kasih atas pelayanan kasih-Mu, atas cinta-Mu, atas kemurahan, belas kasihan-Mu, pengampunan-Mu yang penuh banyak. Terima kasih kami kepadamu, Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur dan banyak terima kasih makanan sehat yang kami terima. Dan kami akan melakukannya. Tapi ini kami tak mampu jalan sendiri, tapi kami minta kekuatan daripada Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menolong, memimpin, menuntun dalam kehidupan kami. Amen. Kami berserah, kami bersyukur, kami percaya bahwa pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu yang sungguh dahsyat, yang sungguh penuh kemuliaan dalam kehidupan kami satu persatu, teman-teman kami se-RCC yang sakit apapun Kau telah sembuhkan. Ya Yesus. Yang menderita apapun, yang mendapat jalan buntu, Tuhan membuka jalan yang terbaik. Tuhan jalan yang termulia, yang tersanjung, yang terkagumi, yang terkasih, yang Tuhan penuh kasih. Sungguh-sungguh Engkau baik, Kau sangat terbaik, Kau sungguh yang terbaik. Kami lelah, kami tak sanggup jalan sendiri. Kami minta pimpinan, pertolongan, penyertaan-Mu yang sanggup menolong kami. Yang Kau baik, Kau sungguh sangat amat baik. Itulah pelayanan kasih yang Kau berikan dalam kehidupan kami satu persatu. Kau buat kami menjadi sangat berarti, berharga, berpendapat yang penuh kualitas, otoritas yang daripada Engkau. Kami bersyukur dan banyak terima kasih makanan yang sehat yang kami terima. Makanan yang penuh antusias, yang penuh otoritas, yang penuh kualitas, yang penuh damai serta sukacita yang Kau berikan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau berkati Pak John dalam seisi keluarga yang besar. Engkau berkati Bu Sinta dalam seisi keluarga besarnya. Engkau berkati anak-anaknya dalam pelayanan kasih-Mu, dalam cinta kasih-Mu kepadanya, kepada 3 anaknya ini. Kau tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah. Kau tutup bungkus kami teman se-RCC dengan kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya, kami yakin bahwa Engkau mendatangkan kebaikan dalam kemuliaan. Terpujilah nama-Mu Yesus yang dahsyat, yang gagah perkasa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Fang Fang Lai. Doa yang sangat indah ya. Mari Bapak Ibu, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Jadi tangan yang disembuhkan. Haleluya. Yesus segalanya. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan hajatku, kasih sayang melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskan
sembuhkan aku, percaya mujizat-Mu alami sekarang. Yesus kau segalanya, Yesus kau segalanya bagiku. Tuhan dan jadi kasih sayang-Mu dalam hidup saling tebusku, bebaskan sembuhkan aku, percaya mujizat-Mu alami. Ku percaya mujizat-Mu, ku percaya mujizat-Mu alami. Ku percaya mujizat-Mu alami sekarang ini. Terima kasih Tuhan, amin ya. Kita alami mujizat sekarang ini, haleluya. Oh praise God. Mari Bapak Ibu yang percaya, arahkan tangan saudara di depan layar monitor. Tangan kiri saudara engkau letakkan di bagian tubuhmu yang sakit, dan tangan kanan saudara engkau arahkan di depan layar monitor. Kuasa Tuhan bekerja menjamah engkau. Yesus segalanya, lebih dari dokter, lebih dari obat, lebih dari apa yang kau harapkan, kau pikirkan, lebih dari apa yang kau doakan. Tuhan kerjakan itu terjadi. Siapa yang sakit pagi ini, be healed now. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Semua yang di Indonesia sehat, semua yang di Jerman sehat dalam nama Yesus. Tubuhmu sehat, keuanganmu sehat, ekonomimu sehat, bisnismu sehat, karirmu sehat, pekerjaanmu sehat, rumah tanggamu sehat dalam nama Yesus. Sehat sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Roh jiwa tubuhmu tidak bercacat dalam nama Yesus. Anak cucu turunanmu semua diberkati. Tidak ada yang gagal, semua berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang rugi, semuanya beruntung. Tidak ada yang jatuh, semuanya bangkit. Tidak ada yang lemah, semuanya kuat. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat dalam nama Yesus. Tuhan buat engkau semakin hari semakin naik dan tidak akan turun. Bertambah-tambah, tidak berkurang-kurang. Di dalam nama Yesus engkau dibuat Tuhan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Aku percaya akan ada terobosan-terobosan ajaib di dalam keuanganmu, dalam ekonomimu, dalam bisnismu, dalam karirmu, dalam setiap apa yang kau lakukan. Dibuat Tuhan berhasil, dibuat Tuhan diberkati, dibuat Tuhan mengalami kemujuran, bukan kemalangan dalam nama Yesus. Terima kasih, kami doakan untuk Bapak Benjamin Thomas. Tuhan tolong, Tuhan sertai dia bersama dengan wakilnya. Tuhan menuntun, Tuhan buat semuanya berjalan dengan baik. Oleh kehendak Tuhan dia akan sampai di kursi sebagai seorang bupati. Terjadilah sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih, berikan kekuatan kesehatan bagi Pak Frans Angki sebagai tim sukses dan bekerja dengan baik. Semua masyarakat di MBD, Tuhan damai sejahtera buat mereka semua. Semua hidup rukun, saling mengasihi, tidak ada permusuhan, peperangan apapun. Semua aman dan damai dalam kendali Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami padamu, Bapak. Sebentar lagi orang tua kami akan beristirahat, berikan mereka tidur yang nyenyak, istirahat yang cukup, berikan bagi mereka Tuhan ketenangan dalam batin, dan kami percaya keuangan ekonomi semuanya dipulihkan Tuhan. Masalah tanah kami percaya Tuhan sudah dengar doa mereka, Tuhan lancarkan, dan kami percaya Tuhan mudahkan semua berjalan dengan baik, proses pembayaran berjalan lancar dalam nama Yesus. Tidak ada yang terhalang, terhambat dalam nama Yesus. Apa yang menjadi hak mereka, Tuhan kembalikan dalam nama Yesus. Terima kasih. Yang menjual rumah pun kami doakan Tuhan sertai. Roh untuk Pak Kim Sun dan Bu Wace, percaya rumahnya akan terjual dengan harga yang memuaskan. Tuhan kirimkan pembeli yang terbaik dengan harga yang terbaik dalam nama Yesus. Juga untuk Bu Andre, untuk rumahnya yang dijual, kami percaya Tuhan sudah berikan pembelian terbaik dengan harga yang sangat memuaskan. Untuk Pak Lukas pun, Tuhan menolong dia dalam segala usaha, dan juga untuk menjual hotel yang ada di Tretes, Tuhan sertai dalam nama Yesus. Atas kehendak Tuhan semua berjalan lancar. Tidak ada yang terhalang, tidak ada yang terhambat dalam nama Yesus. Dan percaya pagi ini semua sudah diberkati, semua sudah dipulihkan, semua sudah ditolong Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima kemenangan, terima pertolongan. Sama-sama kita katakan amin.
kasih Pastor John. Sama-sama, Tuhan berkati Pak Lukas, Bu Atanasia, Bu Andri, Terima kasih Pastor. Yeti, Tuhan berkati Samuel, ya. terima kasih. Tuhan berkati Samuel, Ya, Bu berkati Yeti. Bro Salim, Pak Dori, Pak Fransanki, Terima kasih, Bu John. Andri, Tuhan berkati. Bu Watsir, Pak Kimsun, Tuhan berkati ya. Nah, Tuhan berkati semuanya. Bu Bu Atta, Yeti. ya, Kang Patlay, Ibu Sinta. Pak Rosalin, selamat istirahat sama Opa Bruri. Ya, terima kasih. Ya, Tuhan berkati Bu Helena. Sama-sama ya. Semoga Pak Bruri sukses. Bu Wace. Iya, makasih. Nah, Bu Wace, salam buat Pak Kimsun, James, Joko. buat anak-anak semua ya, semangat. Dan Pak Bruri berarti harus segera menikah ya. Kenapa? Harus segera apa? Menikah kan harus kepengen kayak Bu Rosalin dan Pak Bruri. Siapa? Kan? Bu Atanasia. Iya. Oh ya. Bu Yeti, Oma. Bu Yeti mau nikah. Ya, Oh, juga. Ya, kita doakan supaya semua lancar ya. Ya. Amin ya. Oke, puji Oke. Tuhan. Ya, selamat malam Pak Bluri, Bu beraktivitas. Rosalin. Selamat beristirahat. Selalu Ya. Samuel. Kasih. Salam Ya. Oma Sana buat Mama Samuel. Ya. Oke, God bless you. Bye-bye. Thank you. Bye. Ya. Ah.